Setiap peristiwa dalam hidup adalah menentukan keputusan. Dan setiap keputusan yang diambil akan berdampak baik dan buruk bagi manusia. Dan dampak itu akan dirasakan untuk selamanya. Keputusan yang diambil saat ini bisa menghadirkan kebahagiaan atau kesedihan di masa depan. Bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk sebuah keluarga dan masa depan generasi setelah itu. Saat seseorang berhadapan dengan sebuah dilema, hati pun jadi terganggu, lalu dipenuhi dengan kebimbangan. Saat untuk membuat keputusan pun menjadi sebuah pertempuran, dan hati pun jadi medan tempur. Kita banyak mengambil keputusan bukan untuk mencari sebuah solusi, tetapi untuk menenangkan hati seseorang. Tetapi, adakah yang bisa makan sambil berlari? Tidak. Lalu bisakah sebuah hati dalam keadaan yang kacau mengambil keputusan yang benar? Pada kenyataannya, saat seseorang mengambil keputusan dengan pikiran yang tenang, dia pasti akan punya masa depan yang bahagia. Tetapi, saat seseorang mengambil keputusan untuk menenangkan hatinya sendiri, itu akan memberi dia beragam penderitaan dan kesedihan di masa depannya. Pikirkanlah hal itu. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang, ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah, ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi, apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu. Nama lain dari masa depan itu sendiri adalah perjuangan. Dan bila keinginan dari hati tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya. Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam hidup, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu. Hidup juga ada di masa sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti kebenarannya. Entah apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu, atau terus berencana untuk masa depan dan dalam kehidupan kita. Kehidupan berjalan terus. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama, maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian. Lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Pikirkanlah hal itu.
Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Landasan dari semua hubungan manusia adalah harapan. Seorang suami yang bisa mengisi kehidupan dengan keceriaan dan kemakmuran. Seorang istri yang selalu setia dan berdedikasi. Dan kemudian ada anak yang harus selalu patuh dan juga menurut. Manusia. Satu individu biasanya mencintai pasangan yang sesuai dengan harapannya. Tapi harapan sudah ditakdirkan untuk dilanggar. Kenapa? Karena harapan biasanya berasal dari pikiran manusia. Tidak ada lagi manusia-manusia yang belajar dari harapan-harapan itu. Selain dari semua harapan-harapan yang harus mereka penuhi, tapi tidak satupun orang bisa memenuhi harapan orang lain. Dan itulah yang menjadi akar dari sebuah konflik. Semua hubungan pun berubah menjadi sebuah konflik. Kalau manusia berhenti membangun hubungan mereka berdasarkan harapan, dan mereka mau menerima hubungan dengan apa adanya, bukankah hidup ini akan lebih damai dan bahagia? Pikirkanlah hal itu. Di dunia ini, setiap orang punya kelemahannya sendiri dibandingkan yang lain. Misalnya, ada orang yang tidak bisa lari dengan cepat, sementara lainnya tidak bisa mengangkat beban berat. Sementara yang lain bermasalah karena sebuah penyakit, yang lainnya tidak bisa mengingat semua hal yang telah dia pelajari. Ada banyak sekali contohnya untuk itu. Apakah kau mengenal seseorang yang memiliki segalanya? Dan satu-satunya kelemahan kita itu dianggap sebagai bagian penting dari hidup kita. Itu melahirkan kesedihan dan kekecewaan dalam hati kita sendiri. Kelemahan itu entah sebuah cacat bawaan atau diwariskan takdir dengan kelemahan yang sama, di mana seseorang yang terpengaruh olehnya tidak bisa mengalahkannya.
Tapi ada juga beberapa orang di mana dengan kebenaran dan kerja keras bisa mengalahkan kelemahan mereka. Apa yang membedakan orang seperti itu dan yang lain? Apa kau pernah memikirkannya? Ada jawaban yang sederhana untuk itu. Seseorang yang tidak membiarkan kelemahan mengalahkannya, dan dia memiliki kebenaran di dalam hatinya, pasti akan mampu mengalahkan kelemahannya. Dengan kata lain, Tuhan mungkin memberikan satu kelemahan atau mungkin lebih. Namun itu hanya ditentukan oleh orang itu sendiri. Pikirkanlah itu. Saat membuat keputusan, kita selalu mengharapkan saran, nasihat, bantuan, dan konsultasi dari yang lain sebagai landasan. Dan landasan bagi masa depan kita sendiri bergantung pada keputusan yang kita buat saat ini. Jadi, apakah masa depan kita adalah hasil dari saran orang lain, ataukah nasihat dari orang lain di luar kita? Apakah seluruh hidup kita ini adalah hasil dari kecerdasan orang lain? Pernahkah kita pikirkan hal itu? Pengalaman kita mengajarkan pada kita bahwa orang yang berbeda akan memberikan nasihat yang berbeda. Seorang yang taat di kuil akan percaya pada amal. Tapi seorang pencuri, misalkan saja diberi kesempatan, dia akan mencuri perhiasan apapun. Hati yang taat akan menyerap nasihat yang benar, dan hati yang rusak akan menyerap nasihat yang tidak benar. Menerima nasihat yang benar akan meningkatkan kebahagiaan manusia. Tapi untuk menerima nasihat seperti itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang yang taat. Dengan kata lain, sebelum menerima saran atau nasihat dari seseorang, menyiapkan hati dengan kebenaran. Bukankah itu yang penting? Pikirkanlah itu. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan itu terperu bisa ada keinginan tapi ada saya atau masuk ke atas. Ini bukan kisah datang keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit
dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata.
Nama lain dari masa depan itu sendiri adalah perjuangan. Dan bila keinginan dari hati tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya. Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam hidup, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu. Hidup juga ada di masa sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti kebenarannya. Entah apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu, atau terus berencana untuk masa depan dan dalam kehidupan kita. Kehidupan berjalan terus. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama, maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian. Lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Pikirkanlah hal itu.